Menantang dominasi Ducati, Yamaha akhirnya berani ambil langkah besar yang selama ini hanya jadi bahan rumor di paddock. Keputusan yang mengejutkan, mengguncang, bahkan bikin banyak fans MotoGP terdiam sesaat. Yamaha resmi memperkenalkan motor baru dengan mesin V4. Ya, V4, konfigurasi mesin yang selama ini identik dengan kekuatan monster Ducati, Aprilia, dan KTM. Seolah Yamaha berkata, cukup sudah jadi bulan-bulanan di lintasan lurus, sekarang giliran kami membalas. Momen pengumuman ini terjadi lewat unggahan resmi Yamaha Motor pada Kamis malam, 11 September 2025. Tak ada konferensi pers mewah, tak ada acara besar-besaran. Hanya sebuah unggahan dengan desain agresif, detail mesin yang masih misterius, dan caption pendek yang seakan menampar dunia balap, era baru segera dimulai. Dan benar saja, dunia MotoGP langsung geger. Dari media besar, forum penggemar, sampai paddock, semua orang membicarakan satu hal. Yamaha akhirnya menyerah dengan inline 4 dan beralih ke V4. Padahal, mesin inline 4 selama ini adalah identitas Yamaha. Mesin ini terkenal halus, stabil, dan punya karakter yang ramah untuk pembalap. Namun masalahnya jelas, top speed selalu jadi kelemahan. Sirkuit seperti Mugello, Qatar, atau Catalunya menjadi neraka bagi Yamaha. Fabio Quartararo berkali-kali terlihat frustrasi ketika sudah mengeluarkan seluruh kemampuan di tikungan, hanya untuk dilibas begitu saja di lintasan lurus oleh Ducati yang melaju seperti peluru kendali. Kini Yamaha akhirnya sadar, kalau ingin kembali ke puncak, mereka harus keluar dari zona nyaman. Dan pilihan itu jatuh ke mesin V4. Bukan hanya mesin, Yamaha juga merombak livery. Warna biru khas mereka kini diberi sentuhan agresif, lebih tajam, lebih berani, seolah ingin menunjukkan bahwa mereka tak lagi sekadar jadi tim nostalgia yang hidup dari masa lalu. Ada nuansa modern, bahkan fans menyebutnya sebagai livery paling galak dalam sejarah Yamaha. Dan menariknya, Pramac Racing, tim yang sebelumnya identik dengan Ducati, sekarang resmi menjadi partner Yamaha. Mulai musim depan, Pramac tidak lagi sekadar tim satelit. Mereka akan mendapat motor dengan spek sama seperti tim pabrikan Yamaha. Ini jelas langkah besar, bukan hanya dari sisi teknis, tapi juga politik di dalam MotoGP. Bayangkan, Pramac yang selama ini dikenal sebagai anak emas Ducati, kini berkhianat dan memeluk Yamaha. Langkah Yamaha ini sebenarnya sudah lama ditunggu. Banyak pengamat menilai Yamaha tidak akan bisa bertahan jika terus ngotot dengan mesin inline 4. Ducati sudah terlalu jauh di depan. KTM juga makin mengerikan dengan kekuatan mesin dan keberanian teknologinya. Aprilia pun tumbuh sebagai ancaman nyata. Bahkan Honda, meski terpuruk, tetap punya potensi bangkit dengan modal finansial dan teknis yang besar. Jika Yamaha tidak berubah, mereka hanya akan jadi penggembira, hidup dari sejarah, tapi mati pelan-pelan. Dan akhirnya, pada 2025 ini, mereka menjawab keraguan itu. Namun tentu saja, transisi ke V4 tidak semudah membalik telapak tangan. Mesin ini masih dalam tahap pengujian. Yamaha tidak mau gegabah. Mereka tahu, karakter motor akan berubah drastis. Inline 4 dan V4 bagaikan dua dunia berbeda. Inline 4 unggul dalam kestabilan dan kemudahan handling, sementara V4 dikenal buas dengan power besar, terutama di lintasan lurus. Jika Yamaha salah langkah, motor bisa jadi liar dan sulit dikendalikan. Itulah kenapa Fabio Quartararo dan Alex Rins terlibat langsung dalam fase pengembangan. Mereka menjadi jembatan antara teori insinyur dengan realita di lintasan. Quartararo terutama sangat vokal. Ia ingin motor yang tidak hanya cepat di lintasan lurus, tapi tetap menjaga keunggulan Yamaha di tikungan. Jangan sampai kita hanya menukar satu masalah dengan masalah baru, katanya dalam sebuah wawancara tertutup yang bocor ke media paddock. Di balik semua ini, ada aroma rivalitas yang kental. Ducati pasti sedang tersenyum sinis. Mereka sudah lebih dari satu dekade menggunakan V4. Mereka tahu betul betapa rumitnya menguasai mesin ini. Apakah Yamaha mampu mengejar hanya dalam beberapa tahun? KTM dan Aprilia pun tidak akan tinggal diam. Apalagi Honda, mereka pasti ingin merebut kembali singgasana. Jadi kehadiran Yamaha dengan V4 ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal mental. Yamaha ingin menunjukkan bahwa mereka tidak takut, bahwa mereka siap menantang dominasi Ducati langsung dari jantung kekuatannya, mesin V4. Salah satu hal yang bikin heboh adalah kemitraan dengan Pramac. Banyak fans Ducati kecewa, bahkan marah. Pramac dianggap pengkhianat karena meninggalkan Ducati yang sudah memberi mereka banyak podium. Tapi dari sudut pandang Pramac, langkah ini sangat masuk akal.
Dengan Yamaha, mereka bukan lagi sekadar tim satelit. Mereka akan diperlakukan sejajar dengan tim pabrikan, mendapat motor dengan spek sama, dan punya peran strategis dalam pengembangan. Buat tim seperti Pramac, ini adalah kesempatan emas. Bayangkan, jika mereka berhasil podium atau bahkan juara dengan Yamaha, sejarah MotoGP akan menulisnya dengan tinta emas. Selain mesin, Yamaha juga mempersiapkan banyak detail lain. Rangka baru, lengan ayun yang lebih fleksibel, sistem rem yang lebih kuat, hingga paket aerodinamika yang lebih modern. Rumornya, Yamaha ingin meniru konsep sayap aerodinamika Ducati, tapi dengan sentuhan khas Jepang, presisi dan konsistensi. Downforce akan ditingkatkan, supaya motor stabil di tikungan cepat. Sementara sistem elektronik juga ditingkatkan, untuk mengontrol tenaga besar mesin V4 agar tidak liar di tangan pembalap. Semua ini masih rahasia, tapi sedikit demi sedikit bocoran mulai muncul. Para penggemar MotoGP pun semakin penasaran. Tidak bisa dipungkiri, Yamaha ingin mengembalikan kejayaannya. Mereka pernah berada di puncak. Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo membawa era emas Yamaha. Gelar demi gelar datang silih berganti. Tapi setelah itu, Yamaha terpuruk. Ducati bangkit, KTM dan Aprilia menggigit. Honda meski terjatuh masih menakutkan. Yamaha hanya sesekali mencuri kemenangan, tapi nyaris mustahil konsisten. Fabio Quartararo memang sempat juara dunia pada 2021, tapi setelah itu, hanya frustrasi demi frustrasi. Kini, Yamaha ingin cerita itu berubah. Mesin V4 adalah simbol revolusi. Sebuah tanda bahwa mereka tidak mau puas dengan nostalgia. Dan apa reaksi fans? Tentu saja campur aduk. Ada yang antusias, ada yang skeptis. Fans lama Yamaha khawatir karakter motor akan hilang. Mereka mencintai gaya halus Yamaha, bukan sekadar kekuatan brutal. Tapi ada juga yang bersemangat. Mereka bilang, sudah saatnya Yamaha tampil agresif. Cukup sudah jadi bahan olok-olok di lintasan lurus, tulis seorang fans di forum MotoGP. Media pun tak kalah heboh. Judul-judul clickbait bermunculan, era inline 4 Yamaha resmi berakhir. Yamaha siap jatuhkan Ducati dengan senjata baru, hingga MotoGP bersiap hadapi perang V4. Di paddock sendiri, banyak yang penasaran. Marc Marquez, yang kini membela Ducati, memberi komentar singkat, menarik. Tapi V4 bukan hanya soal mesin, ini soal filosofi. Mari kita lihat apakah mereka siap. Kata-kata singkat, tapi penuh makna. Karena benar, V4 bukan sekadar angka atau konfigurasi. Itu adalah budaya, cara kerja, bahkan gaya balap yang berbeda. Yamaha harus mengubah banyak hal, bahkan mungkin mengubah DNA mereka sendiri. Tapi mungkin justru disitulah daya tariknya. MotoGP butuh drama, butuh perubahan, butuh gebrakan. Dan Yamaha baru saja memberikannya. Apakah mereka akan sukses? Itu urusan nanti. Yang jelas, keputusan ini sudah mengubah peta persaingan. Fans MotoGP kini punya alasan baru untuk menunggu musim depan.